Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tema 4. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, melalui penjelasan guru dalam PowerPoint interaktif dan tugas, peserta didik mampu mengidentifikasi pesan dalam dongeng yang telah disimak. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui penjelasan guru dalam PowerPoint interaktif dan tugas, peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi di daerah tempat tinggalnya. Beberapa pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita. Kita juga telah mencoba menemukan amanat yang ada di dalam sebuah cerita. Salah satu contoh cerita adalah dongeng. Bagaimana cara menemukan amanat dalam dongeng? Caranya sama dengan mengidentifikasi pesan yang ada dalam sebuah cerita, yaitu yang pertama, bacalah dongeng dengan saksama. Kemudian tentukan inti dari dongeng tersebut. Tentukan juga sifat dari tokoh utama dalam dongeng tersebut. Dari inti dongeng dan sifat tokoh utama, kita akan mendapatkan suatu pesan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan dongeng berikut. Pada suatu hari, terdapat seekor kancil yang sombong karena kemampuannya berlari, sedang mengajak kura-kura untuk melakukan lomba lari dengannya. Dengan rendah hati dan percaya diri, kura-kura menerima ajakan kancil. Keesokan paginya, keduanya menuju kawasan hutan tempat lomba lari. Sesuai dengan perkiraan si kancil, ia berhasil lari dengan sangat cepat dan mengalahkan kura-kura yang tertinggal di belakang, meskipun sudah berlari dengan usaha dan tenaga maksimal. Namun, ketika kancil mendekati garis finish, ia memutuskan untuk bersantai di bawah pohon rindang karena beranggapan bahwa lawannya itu masih sangat lama tiba. Sampai akhirnya si kancil tertidur pulas dan tidak menyadari bahwa kura-kura telah lebih dulu sampai di garis finish. Nah, pesan moral dari dongeng tersebut adalah kita tidak boleh sombong dan menyepelekan orang lain hanya karena memiliki satu keunggulan dibandingkan yang lainnya. Selain itu, pesan moral yang juga bisa diambil adalah sikap rendah hati, kerja keras, dan pantang menyerah dapat membawa kita pada keberhasilan. Hal ini dapat kita lihat dari inti cerita dan sifat tokoh yang ada dalam dongeng tersebut. Nah, untuk bahan latihan kalian, silakan baca dongeng dari e-book halaman 57 dan tentukan amanat atau pesan moral dari dongeng tersebut. Berikutnya kita lanjut ke pembahasan tentang kegiatan ekonomi. Kita sudah mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa, menambah serta meningkatkan nilai guna barang yang sudah ada, meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan memperluas lapangan usaha. Untuk menciptakan suatu barang atau jasa, diperlukan adanya input. Input inilah yang disebut faktor produksi. Faktor produksi dalam kegiatan ekonomi antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Contoh pelaku kegiatan di produksi adalah petani, perajin meja dan kursi, nelayan, dokter, pabrik garmen,
dan pabrik farmasi. Contoh pelaku kegiatan distribusi adalah pedagang, toko, warung, dan agen. Faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi antara lain selera, pendapatan, harga, dan model barang. Contoh pelaku kegiatan konsumsi adalah rumah tangga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti pakaian, makanan, listrik, alat sekolah, dan masih banyak lagi. Kemudian industri atau perusahaan, yaitu untuk memproduksi barang atau jasa yang lain. Lalu ada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, setelah mengetahui contoh-contoh pelaku kegiatan ekonomi, coba sekarang kalian tuliskan pelaku kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes!